كثرت حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ikhtilaful ulama. Perselisihan para ulama tentang masalah apa? Tahiyatul masjid. Ikhtalafal ulama fi jawazi fi'li sholawati dzawatil asbab ka tahiyatil masjid aw sholatil kusuf. Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya mengerjakan sholat-sholat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid atau sholat kusuf, sholat gerhana, awil janazah, sholat jenazah, au qada'il fa'itah, atau membayar apa yang telah luput, fi awqatin nahi, di waktu-waktu yang terlarang. Fadhahabatil hanafiyah wal malikiyah wal hanabilah ilal mana' min dalika li ahaditsin nahi. Al hanafiyah ma'ruf, malikiyah juga ma'ruf, hanabilah ini hanya sebagian. Berpendapat terlarangnya sholat-sholat tadi di waktu-waktu yang terlarang. Bahkan apa? Imam Ahmad memiliki fatwa-fatwa yang menunjukkan bahwasanya sholat-sholat yang memiliki sebab itu boleh dikerjakan di waktu yang terlarang. Walaupun dalam kes-kes yang lain ketika dirinci, Imam Ahmad juga membenci yang semacam itu. Tidak menyukai yang semacam itu. Tayyib. Wa dhahabatil hanafiyah ka hadis la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Seperti hadis tidak ada sholat setelah waktu subuh sampai terbitnya matahari, wala sholata ba'dal asr, dan tidak ada sholat setelah asar hatta taghibas syams, sampai matahari terbenam. Wa hadis salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin. Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat di situ, wa an naqbura janaizana amwatana, dan untuk memakamkan jenazah dan jenazah kami. Wa dhahabal Imam Syafi'i wa ta'ifatun minal ulama Hanabilah, Imam Syafi'i dan juga para Syafi'iyah dan juga sekelompok dari ulama Hanabilah berpendapat ila jawazi dzalik bila karahiyah, bahwasanya ini boleh tanpa ada kemakruhan. Wa huwa riwayatun anil Imami Ahmad, dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad, wa ikhtaraha Syekhul Islam, dipilih oleh Syekhul Islam. Bahkan Imam Ibnu Qudamah juga merojihkan beberapa permasalahan yang terkait dengan ini. Merojihkan pola ini, yaitu dzawatil asbab itu boleh. Dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Mustadillaini, karena disebutkan 2 orang ya kita bilang kembali ke yang atas mungkin ya. Sekalian semua Syafi'i dan lain-lain berarti mustadillin. Mustadillina bihadzal hadisil ladzi ma'ana. Mereka berdalilkan dengan hadis ini yang bersama kita ini, yang lafadznya mutlak dan umum. Begitu masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat itu. Wa amsalih, dan hadis yang semisal itu, hadis Jabir mengatakan sholli irka' raka'atain, rukuklah engkau 2 rakaat, tidak dipermasalahkan waktunya kapan. Hadis seperti hadis man nama an witrihi au nasiyahu falyusollihi idza zakarah. Barang siapa tidur dari witirnya atau lupa, maka hendaknya dia mengerjakan sholatnya tadi ketika dia ingat. Ini lafaznya mutlak di waktu apapun. Dan hadis ini diperkuat dengan praktek dari Nabi SAW. Beliau menunaikan sholat-sholat yang tertinggal itu di waktu yang terlarang, yaitu setelah sholat asar kenyataannya. Wah, hadis juga hadis yang lain, inna asyamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu 2 ayat dari ayat-ayat Allah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Maka apabila kalian melihat keduanya, bukan melihat matahari dan bulan tapi melihat yaitu al-kusuf wal khusuf, maka kerjakan sholat itu. Kerjakan sholat kusuf dan khusuf itu. Wa kullun min adillatit tarfaini amun min wajh wa khasun min wajhin akhar. Masing-masing dari dalil-dalil yang dipakai oleh 2 kelompok tadi itu umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Untuk kelompok yang mengatakan dilarangnya sholat di waktu yang terlarang, hadisnya ini umum, yaitu sama saja dia itu sholat yang mutlaqah ataukah sholat yang memiliki sebab dan sebagainya, ini umum.
adapun dia itu khusus dari sisi apa? Di waktu yang terlarang. Sementara yang kelompok yang kedua yaitu apa? Bahwasanya hadis ini bersifat mutlak, yaitu boleh sholat apa khusus dan khusus di waktu apapun. Begitu pula apa? Boleh tahiyatul masjid di waktu apapun. Begitu pula boleh kita untuk menunaikan sholat-sholat yang tertinggal tadi di waktu apapun. Dia adalah bersifat umum. Dari sisi apa? Dari sisi waktunya. Tapi dia khusus dari sisi apa? Min dawatil asbab. Yaitu dari sudut apa? Dia adalah sholat-sholat yang memang punya sebab. Tayyib. Illa anna fi ibahati as-sholawati zawatil asbab fi hadil awqat i'malan lil adillati kulliha. Hanya saja kalau kita mengikuti pendapat yang kedua tentang bolehnya mengerjakan sholat-sholat yang punya sebab di waktu-waktu yang terlarang ini, berarti kita telah mengerjakan dalil-dalil itu semuanya. Berbeda dengan kelompok pertama, mereka apa? Mereka tidak mengerjakan dalil-dalil yang membolehkan sholat secara mutlak. Kenapa? Karena mereka lebih menguatkan dalil yang melarang sholat di waktu yang terlarang tadi. Adapun kalau kelompok yang kedua, mereka berarti apa? Menggabungkan seluruh dalil, yaitu apa? Dalil yang melarang mengerjakan sholat di waktu yang terlarang ini dibawa kepada apa? Sholat yang tidak memiliki sebab, yaitu istilahnya sholat mutlaqah. Sekedar apa? Pengen sholat gitu saja. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Rasul telah melarang sholat ketika apa? Ketika matahari terbit atau antara sholat subuh hingga matahari terbit, dan juga ketika matahari tepat di tengah di tengah langit, dan juga ketika selesai sholat asar sampai matahari terbenam. Berarti apa? Di waktu-waktu yang terlarang semacam itu tidak boleh kita mengerjakan sholat mutlaqah. Lalu untuk sholat yang punya sebab kita katakan boleh, karena apa? Hadis-hadis menunjukkan mutlaknya dia. Nah, dengan inilah kita menggabungkan dalil-dalil itu semua. Berarti apa? Kita telah mengerjakan dalil-dalil tadi, yaitu dalil-dalil larangan itu hanya berlaku untuk apa? Sholat yang tidak punya sebab. Tayyibqal fayuhmalu kullun minhuma ala mahmal. Maka masing-masing dari dua jenis dalil tadi dibawa kepada makna yang sesuai, kepada pembawaan yang layak. Wa inna fitil kal ibahah taksiron lil ibadah. Dan di dalam pembolehan tadi ini akan memperbanyak peribadatan. Yaitu apa? Di waktu terlarang boleh ibadah, tetapi apa? Ibadah yang punya sebab. Sholat istikharah barangkali, atau tahiyatul masjid, atau sholat wudhu, dan yang semacam itu. Allati laha sanadun qawiyyun minasyara', yang mana dia memiliki sandaran yang kuat dari syariah. Iya, dia lebih memiliki apa? Memiliki sanad lebih dari 11 hadis terkait dengan masalah apa? Zawatil asbab. Maka tidak layak untuk dalil-dalil sebanyak ini istilahnya ditelantarkan atau dibatalkan demi apa? Hadis larangan tadi. Sementara masih mungkin untuk dibawa, untuk dijamak. Bagus ucapan Ibnu Hajar, apa itu? I'malu dalilain aula min ilgha'i ahadihima. Dan beliau juga mengatakan apa? Mahma amkana al jama' la yusaru ila at-takhsis wala ila satunya lagi apa? Wala ila at-tarjih. Selama masih mungkin dijamak, maka kita tidak boleh melakukan apa? An-nasakh. Nasakh. Tidak boleh dibawa kepada nasakh seperti pendapat orang-orang Hanafiyah, atau kepada tarjih seperti pendapat orang-orang Malikiyah dalam kes sholat ini tadi, sholat di waktu yang terlarang. Masih mungkin dijamak, kenapa kita gugurkan salah satu dalilnya? Tayyib. Wa qad taqaddama hadzal khilafu fi hadis Ibnu Abbas raqam 52. Telah terdahulu pembahasan tentang khilaf ini di dalam hadis Ibnu Abbas nomor yang ke-52, walakinna naziduhu nawuduha. Tetapi di sini kami akan menambahi kejelasan min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqad dzakara annahu kana mutawaqqifan fi sholawati dawatil asbab li ba'dil adillah. Beliau menyebutkan dulu beliau itu tawakuf. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adab para ulama. Kalau belum jelas mana yang rojih, maka jangan apa? Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Diam dulu, tunggu sampai apa? Sampai jelas, sampai entah kejelasannya dengan kita meneliti lagi, atau kejelasannya dengan apa? Minta fatwa kepada yang lebih berilmu. Tentang sholat-sholat yang memiliki sebab, beliau tawakuf karena ada beberapa dalil alladzi tajja bihal mani'un, yang digunakan sebagai hujjah bagi orang-orang yang melarang. Wa ba'dal bahas, dan setelah beliau meneliti, wajada annaha imma dhaifah, beliau mendapatkan boleh jadi sebagian hadisnya itu lemah, atau
ghairi dalah atau ghairu dalah, tidak menunjukkan kepada makna yang mereka inginkan. Kaqaulih, seperti sabda Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian itu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Fa innahu amun la khususa fih. Karena dia itu adalah dalil yang umum, tidak ada kekhususan. Betul-betul apa dalil ini tidak dirusak atau istilahnya ifsad, tidak mengalami kerusakan dengan apa? Dengan adanya pengkhusus. Wa hadisun nahi kulluha makhsusah. Sementara hadis-hadis larangan semuanya itu mengalami pengkhususan. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Abdi Manaf, la yamna'anna ahadukum ahadan yusalli wa yatufu indal bait fi ayyi waqtin kana fin nahari aw fil lail. Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah sekali-kali seorang dari kalian melarang seseorang yang tawaf ataupun sholat di bait ini, yaitu di Masjidil Haram, di waktu apapun yang dia inginkan, di waktu siang ataupun malam. Menunjukkan apa? Bahwasanya untuk sholatut tawaf, dia itu waktunya tidak terbatas, terserah di waktu apapun. Ini menunjukkan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, dia apa? Dia terkalahkan dengan hadis ini. Dan juga apa? Perbuatan Nabi SAW dalam hadis Ummi Salamah itu, Rasulullah SAW apa? Mengqadha sholat ba'diyah zuhur di waktu setelah sholat asar. Menunjukkan apa? Bahwasanya keumuman hadis larangan itu telah dikalahkan dengan apa? Hadis ini tadi. Juga beberapa dalil yang lain yang banyak menunjukkan bahwasanya keumuman hadis larangan itu tidak kuat. Dia telah dirusak dengan istilahnya, kata para fuqaha, rusak, atau istilah yang lebih halus adalah madkhul. Telah tercemar dengan apa? Telah dilemahkan oleh hadis-hadis yang ini tadi. Sementara keumuman hadis yang tadi itu, jangan duduk di dalam masjid sampai sholat 2 rakaat, sama sekali dia tidak mengalami pengkhususan. Nggak ada satupun dalil yang mampu mengkhususkan dia. Tayyib. Fa wajaba taqdimul am alladzi la khususa fi. Maka wajib kita lebih mengutamakan hadis umum yang tidak memiliki kekhususan. Yaitu apa tadi? Yang masalah tahiyatul masjid. Li'annahu hujjah bittifaqis salaf, karena dia adalah hujjah dengan kesepakatan para salaf. Suatu dalil yang tidak mengalami pengkhususan, maka keumumannya adalah hujjah. Sementara yang dalil kelompok yang pertama, dia apa? Kalah. Karena apa? Telah mengalami pengkhususan dengan dalil-dalil yang tidak tertolak. Wa qad sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi sholati tahiyatil masjid. Dan telah pasti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk tahiyatul masjid lidakhili indal khutbah. Untuk melakukan tahiyatul masjid bagi orang yang masuk ketika khutbah. Padahal itu adalah waktu yang terlarang asalnya. Tapi manakala dia belum tahiyatul masjid, disuruh untuk tahiyatul masjid. Menunjukkan apa? Larangan tadi dikalahkan oleh sang pembawa syariat sendiri, oleh Nabi. Dengan apa? Tahiyatul masjid. Menunjukkan hadis larangan tadi apa? Tidak sekuat hadis yang memerintahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Juga apa? Hadis yang lain yang Rasulullah SAW memerintahkan orang yang sudah sholat di rumah, tetapi ternyata apa? Habis sholat subuh di rumah, dia masuk ke masjid, Rasulullah masih sholat. Kemudian apa? Rasulullah mendapati dia tidak, 2 orang tadi tidak sholat. Rasulullah mengatakan, wala taf'ala, jangan kalian kerjakan itu. Kemudian apa? Disuruh untuk tetap mengikuti sholat bersama imam. Menunjukkan apa? Walaupun sudah sholat subuh, padahal habis sholat subuh nggak boleh kita sholat lagi. Tetapi begitu ada jamaah, ternyata apa? Disuruh untuk sholat lagi. Kenapa? Karena ada sebab. Menunjukkan apa? Keumuman larangan kalah dengan sekian banyak dalil. Tayyib qal wa amma haditsu Ibnu Umar fi sahihain la tataharru li sholatikum tulu asy-syamsi wala ghurubiha wala ghurubaha. Jangan kalian menyengaja dan memilih, ini tahari, sengaja dan memilih untuk sholat kalian itu waktu terbitnya matahari ataupun terbenamnya dia. Hadza innama wa hadza innama yakunu fi tatawwu'il mutlaq. Ini hanyalah terjadi pada tatawwu' yang mutlak. Kenapa? Kalau dawatul asbab, kata Syekhul Islam, tidak mungkin orang ini niatnya adalah karena terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Jelas niat dia bukan itu. Niat dia adalah apa? Untuk sholat yang lain tadi, yang menyebabkan dia pengen sholat. Yaitu apa? Barangkali sholat tahiyatul masjid, atau barangkali sholat wudhu, atau barangkali sholat istikharah. Tiba-tiba apa? Perlu sesuatu dan ini waktunya terlarang. Tapi niat dia jelas bukan waktu terlarang. Niat dia karena sekarang harus segera mencari petunjuk kepada Allah.
Tayyib, waqad sabata jawazu ba'di dzawatil asbab bin nas. Dan telah pasti dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya mengerjakan sebagian dawatul asbab dengan nas. Ka rakaatai tawaf, seperti 2 rakaat tawaf, wa sholatil mu'adah ma'al imam. Ya, ini yang kita ingatkan, mu'adah, yaitu sholat yang diulang bersama imamil hayy, imam dari desa tersebut. Wa ba'duha bin nas wal ijma', sebagiannya adalah dengan nas dan ijma'. Kal janazah ba'dal asr, yaitu bolehnya sholat jenazah setelah asar. Para ulama sepakat memang, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Menunjukkan apa? Padahal ini adalah di waktu terlarang. Kenapa kalian sepakat itu boleh? Nah, ini membantah kalian sendiri, kalian yang melarang tentunya. Menunjukkan apa? Dawatul asbab itu boleh. Tayyib, kita berhenti sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Kesimpulannya mana solat yang ada sebab, Nah, itu boleh dikerjakan di waktu apapun, karena dia tidak diniatkan karena apa? Waktu terlarang tadi. itu waktu telah nama. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.